Sayang, minumlah segelas. Aku kebetulan punya hadiah untukmu. Codot ingin makan daging angsa tanpa kencing. Lihatlah dirimu sendiri seperti apa. Apa maksudmu? Jujur saja aku tak pernah menyukaimu. Aku hanya suka uangmu. Tapi sekarang uangnya ada di kartuku. Kamu sudah tak punya apa-apa. Begitu ya, ternyata kalian berdua sudah bekerja sama dari dulu. Ini bukan kerja sama, ini disebut kerja sama strategis. Kalian. Kamu memberi obat dalam minuman. Mas Yaoji, mulai sekarang. Uangmu adalah milikku, wanitamu. Juga milikku. Lina, jangan percaya omong kosongnya. Dia cuma mau main-main denganmu. Aku suka menjadi mainan orang lain, brengsek. Melihatmu bikin mual. Pergi matilah. Ah, aku. Aku belum mati. Baik sekali kamu, pengkhianat dan pelacur merampas hartaku. Menghabisi nyawaku, dendam ini tak terbalas. Aku, Mas Yaoji, bersumpah tak akan menjadi manusia jika tak membalas. Ada orang di sana. Aduh, aku pergi dulu. Kalian berdua hampir membuatku mati ketakutan. Hei Nona cantik. Ini tempat apa? Ini negara raksasa. Negara raksasa. Di dunia ini, ternyata ada pria tampan yang begitu memesona. Wajahnya seperti bulan purnama, matanya seperti galaksi bintang. Sudahlah kalian berdua, aku tahu aku jelek. Tidak perlu mengejekku seperti ini kan? Entah tuan ini tertarik. Minum beberapa cangkir kecil. Baiklah, tidak jangan bercanda. Kalian bisa melihatku, itu keberuntunganmu, jangan tidak tahu diri. Kalau kalian berdua dilayani dengan baik, hidupmu di masa depan tidak perlu khawatir. Apalagi anak muda harus melayani kalian dua orang gila, minggirlah. Jangan bergerak. Apa yang mau kalian lakukan? Kamu lepas sendiri. Atau aku bantu melepas. Aku bilang orang-orang di negara raksasamu otaknya sakit ya. Seperti saya yang jelek begini kalian tega ya. Copot atau enggak? Saya copot, hahaha. Berhenti. Siang bolong nggak tahu malu. Siapa ini? Orang kuil raksasa, maaf. Kami tahu salah, nggak berani lagi. Bukan, kalian nggak salah. Anak laki-laki harus bisa jaga diri. Cewek, pinjem telepon dong. Telepon itu apa? Masa sih raksasa nggak punya telepon? Kamu bukan orang raksasa ya? Saya dari Sia dikhianati orang jahat, jatuh ke laut, nggak tahu gimana bisa sampai ke raksasa. Sia. Raksasa sudah tutup diri ratusan tahun. Nggak ada orang asing masuk, kata orang tua Sia. Jauhnya 26.000 li. 26.000 li. Gimana saya bisa pulang? Cewek namanya siapa? Nama belakang Nangong, nama depan Yu. Nona Nangong, saya Mas Yaoji. Kenapa kamu selalu pakai topeng? Dari lahir jelek, nggak berani tunjuk muka. Coba lihat sejelek apa. Maaf ya. Saya salah. Nggak lihat lagi. Aduh cewek, ada satu hal bikin bingung. Kamu bilang kayak saya gini, kenapa masih ada orang yang mau macam-macam? Raksasa punya adat sendiri, hitam itu cantik. Gemuk itu mahal. Oh hehe. Kalau gitu aja saya di mata kalian pasti ganteng banget. Jangan pikir cepet cantik, wajah bagus, hebat. Hehehe, nggak nyangka saya Mas Yaoji bisa kayak gini. Dengar nggak, Sai Shishi mau lempar bola. Sai Shishi, dia itu cewek tercantik di raksasa, ayo cepat lihat. Sishi, kalian juga tahu Sishi? Di raksasa masih ada keturunan Sia. 100 tahun lalu mereka lari dari perang. Oh pantas saya bilang. Kok bahasa kita sama? Kamu tidak ingin melihat kecantikan wanita tercantik? Permisi. Mana Sai Sishi? Belum datang.
Sai Shishi datang. Punggung tebal seperti harimau, pinggang besar, seperti beruang. Cantiknya bisa dimakan, mempesona. Kota. Bukan. Pantas disebut wanita tercantik di negeri raksasa. Siapa yang menikahinya bisa membanggakan keluarga. Dia tubuhnya yang besar. Bisa memuatku, ini masih disebut cantik. Dikasih gratis pun aku nggak mau. Kurang ajar, berani tidak hormat pada Nona Sai. Kalau kamu berani bicara kasar lagi menghina Dewi saya, aku akan membuatmu mencari gigi di lantai. Wah, aku emosian. Cepat minta maaf. Minta maaf. Maaf ya. Nona Sai, dalam hidup ini, aku hanya mau menikahimu. Dia tersenyum. Nona Sai. Aku punya lahan seluas 3.000 hektar, itu apa? Nona Sai, aku punya kolam ikan. 3.000 hektar. Tuan muda, apa pekerjaanmu? Tuan muda. Aku pengangguran. Santai, bebas. Bukan maksudku, aku tidak punya apa-apa. Uang itu hal sepele, tuan muda. Benar-benar berbeda. Dia sepertinya tertarik padamu. Jangan bercanda, aku tidak tertarik padanya. Nona Sai Shishi, mungkin kamu salah paham. Bukan aku tidak suka uang, aku benar-benar miskin. Tidak masalah, aku punya banyak uang. Aku tidak suka mandi. Bicara sembarangan, tidak tahu malu. Negeri raksasa kekurangan air tawar, tuan muda peduli. Daerah kekeringan hati seperti dewa. Aku juga tidak suka mandi, sebulan tidak mandi aku. Aku setahun tidak mandi. Setahun tidak mandi, wasialan. Tidak mandi di sini malah jadi kebajikan ya aku ini. Aku suka perempuan. Makan dan cinta itu kodrat manusia. Tuan ini orang yang jujur. Aku merokok, minum alkohol, dan melinting rambut. Santai dan bebas. Juga punya pesona unik. Aku nggak punya ambisi, cuma main game mulu. Tidak peduli dunia, main-main saja. Juga merupakan tingkat tertinggi, ya lanjut. Nona Sai, ketulusan hatiku. Nona Sai, kenapa kamu nggak milih aku? Kenapa? Apa yang terjadi? Dipilih oleh wanita tercantik di negeri raksasa. Menikah dalam waktu dekat. Menyuruhku menikahinya, lebih baik aku mati. Di negeri raksasa menerima bola sutra tapi nggak menikah. Itu hukuman mati. Apa kamu suka ya ini? Kamu berani mengkhianati ketulusan hati Nona Sai. Pukul dia. Aduh, Pukul dia. Nona Nangong. Tolong aku, aduh. Berhenti. Cepat tolong aku, aduh. Karena sudah datang ke negeri raksasa, harus patuh pada aturan negeri raksasa. Kalau enggak, matilah tanpa kuburan. Nona, aku benar-benar nggak tahu. Di sini ada aturan seperti itu, Nona. Nona Nangong, bantu aku cari solusi dong. Bukan nggak ada cara lain kalau nggak patuh. Aturan lempar bola sutra. Kamu bisa memilih untuk mengebiri diri sendiri sebagai permintaan maaf. Mengebiri diri sendiri, hahaha. Nggak sampai segitunya kan? Tuan, aku wanita tercantik di negeri raksasa. Kamu benar-benar rela mengebiri diri sendiri daripada menikahiku. Niat baik Nona Sai aku hargai. Tapi aku benar-benar nggak bisa menyukaimu aku. Nggak tahu terima kasih ya, sudah kamu mengebiri diri sendiri saja. Ambil pisau. Kalian mau ngapain kalian? Kalian serius ya, Nona Nangong? Tolong aku. Masih ada satu cara terakhir, Mingri. Ini adalah hari pemilihan suami untuk putri dari kerajaan Luosha. Siapapun yang mengikuti seleksi tidak perlu mengikuti aturan melempar bola sutra. Ada hal seperti ini. Katanya putri itu tua dan jelek ya. Hanya orang bodoh yang akan memilih suami kalau tidak melayani dengan baik. Setiap saat bisa kehilangan kepala. Saya ini. Mas Yaoji. Apakah akan tinggal untuk menikah atau memotong diri sendiri? Atau memilih suami? Kamu pilih satu. Saya akan memilih suami. Hei. Orang sepertimu berani memilih suami. Pemuda yang sesuai usia bisa ikut. Sesuai usia yang ini, adalah yang terbaik dari 4 jenius kerajaan Luosha. Wang Kun, Tuan Wang, dia sangat berbakat. Kaya raya, dengan dia ikut kalian. Tidak ada harapan menang. Dari mana datangnya rakyat jelata ini, tidak pantas mengikat sepatuku. Cepat pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Belum tentu siapa yang akan menang kita. Semua adalah kuda hitam. Siapa yang berani bicara sembarangan? Putra Perdana Menteri Gao Feng. Dia juga ikut memilih suami. Baik-baik, satu yang terbaik dari 4 jenius. Satu putra Perdana Menteri, lalu saya datang untuk apa? Kalau bicara latar belakang keluarga, saya memang tidak sebaik dia,
kalau bicara penampilan. Saya memang tidak sebaik kamu. Hei, Tapi yang paling penting bagi putri adalah bakat. Hehehe, posisi suami. Saya pasti dapatkan. Kalau kalian tahu kesulitannya, lebih baik mundur kalau tidak. Jangan salahkan saya. dia pura-pura lihat Hei bukankah putri ini? Katanya tua dan jelek. Dari mana datangnya orang desa berani, tidak hormat pada putri? Saya datang hari ini hanya untuk mengisi jumlah menyelamatkan nyawa saya sendiri, saya tidak tertarik pada putri itu. Berani meremehkan putri. Datang. Hei bukan kalian apa kalian hei lepaskan saya kamu. Pukul sampai mati. Ah, Dilempar ke kuburan massal. Dibunuh. Putri datang. aku pergi. Putri datang. Dia adalah putri. Hormat kepada putri. Aduh aku pergi. Hormat kepada putri. Tidak perlu hormat. Terima kasih putri. Kenapa aku merasa seperti dikerjain dia? Atas perintah raja hari ini untuk putri. Memilih suami untuk memilih. Yang berbakat dan berkarakter akan diadakan. 2 babak pertandingan. Babak pertama. Bertanding puisi. Hehe, ini bidangku yang paling ahli. Putri silakan. Siapa yang berani menang aku? Aku akan bunuh 9 generasinya. Babak pertama Wang Kun melawan Maxi Aoji. Aha, sepertinya keberuntunganmu. Tidak terlalu baik. Waktu SD aku juga pernah jadi wakil kelas bahasa. Berani lawan aku, kamu pantas? Jangan banyak bicara, keluarkan soalnya. Jade dihias menjadi pohon tinggi. Ribuan helai menggantung seperti sutra hijau. Aduh, tidak terlihat, agak berbakat. Bulan Qin Gerbang Han. Perjalanan panjang orang belum kembali. Air terjun jatuh 3.000 kaki. Seperti galaksi jatuh dari langit. Ini tidak mungkin dia bisa melawan Wang. Melewati 3 ronde orang ini. Tidak boleh diremehkan. Jangan selalu pakai yang SD, kamu bisa pakai yang SMP. Jangan sombong kalau aku tidak bisa menang kamu. Bagaimana aku menghadapi orang tua di Luosha? Jangan dulu, bukankah giliranku untuk mengeluarkan soal. Ayo keluarkan. Berangkat perang belum menang sudah mati. Membuat pahlawan menangis, aduh aku pergi. Hahaha. Tidak punya sayap burung pelangi. Tidak punya sayap burung. Tapi hati saling mengerti, oh. Hubungan hati yang saling mengerti, hahaha. Air sungai musim semi menyatu dengan laut yang tenang. Air sungai musim, semi air pasang. Aku juga tidak tahu. Sudahlah, jangan pasang lagi, hanya ini. Tingkat juara pertama dari 4 orang pintar. Tidak menyangka anak ini sebenarnya hebat. Tingkatnya tidak kalah dengan Tuan Wang. Lalu bagaimana ada aku di sini? Tidak ada yang bisa mengubah langit. Ada puisi ini. Tentu ada. Air pasang menyatu dengan laut yang tenang. Bulan di laut bersama air pasang. Berasal dari malam sungai musim semi. Pengarang Zhang Ruo. Su. Tidak menyangka aku Wang Kun. Belajar keras 10 tahun akhirnya kalah. Dengan kamu yang tidak terkenal. Aduh, tunggu dulu. Tuan Wang, jangan marah dulu, masih lanjut tidak? Aku hari ini tidak enak badan, lain kali saja. Aduh. Apakah negeri Luosha tidak punya satupun orang berbakat? Putri aku datang. Dan kita bersama-sama. Berani tantangan. Apa yang tidak berani, tapi aku punya syarat. Jika aku menang, aku harap putri bisa membuka topeng biar kami melihat wajahmu. Baik, aku setuju. Rumput hijau di tangga mencerminkan musim semi. Burung kuning malam kosong suara indah. Satu kuda merah membuat selir tersenyum. Tidak ada yang tahu itu buah leci. Hidup bahagia harus dinikmati. Jangan biarkan cawan emas kosong menghadap bulan. Bakatku pasti berguna. 10 emas habis akan kembali. Orang desa jangan terlalu sombong. Berikan pertanyaan, dengarkan. Sulit melewati pintu tapi tetap bisa. Pintu. Ini tidak bisa dijawab, pertanyaan berikutnya. Aroma wangi menembus Chang'an.
Pertanyaan terakhir. Cinta sejak dulu hanya meninggalkan penyesalan. Hei hei hei, ini aku tahu. Kebencian ini tak akan pernah berakhir. Salah, jawaban yang benar adalah, mimpi indah memang paling mudah dibangunkan. Ternyata tidak jatuh ke dunia fana. Ini mustahil, selalu ada orang yang lebih hebat. Selalu ada langit di atas langit, kita kalah. Hanya puisi-puisi ini di negara Sia kami. Bahkan murid SD bisa menghafalnya. Kamu bukan orang dari negara Luo, bukan dari suku kami. Pikirannya pasti berbeda. Bunuh dia. Cukup, apakah kalian masih merasa malu? Mas Yaoji, apa yang Putri janjikan padamu? Aku pasti akan melakukannya. Mulut lancip dan pipi monyet, wajah pembawa sial. Memang jelek, agak jelek. Tapi bagaimanapun dia seorang putri, aku rela rugi sedikit. Tak masalah. Bukan kalian semua. Apa kalian benar-benar mengerti cara menghargai? Gadis cantik seperti ini. Tampaknya aku harus bersaing untuk mendapatkan menantu ini. Lanjutkan pertandingan. Hei, Putaran kedua lomba matematika. Yang pertama menjawab dengan benar menang. Matematika adalah keahlianku, lihat aku. ayo beri soal. Pohon api dan bunga perak, gedung 7 lantai. Lentera merah bertambah 2 kali lipat di setiap lantai. Total lentera merah ada 381. Pertanyaannya, berapa lampu di lantai 4? 7 gedung 7 lantai. Setiap lantainya bertambah 2 kali lipat, total 381. Bukankah ini soal Olimpiade Matematika SD? Mas Yaoji, jangan terlalu sombong. Kalian semua tidak perlu menghitung lagi. Aku sudah tahu jawabannya. Ini mustahil, kamu jangan terlalu arogan. Soal matematika setingkat ini, bagaimana mungkin bisa dijawab begitu cepat? Jika salah, aku akan menebas kepalamu. Dengarkan baik-baik, jawaban yang benar adalah 24 lampu. Jawaban benar. Ini tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Dia pasti curang-curang. Untuk apa curang? Ambilkan kertas dan pena. Apa zaman sekarang masih pakai kuas? Semua perhatikan baik-baik, anggap saja. Setiap lantai bertambah secara berlipat ganda, total 7 lantai, jadi kita dapatkan satu persamaan. Tambah 16 tambah 32 kali tambah 381. 3 kali 8 24, jadi lantai 4 total. 24 lampu. Apa ya, aku juga nggak tahu. Apa-apaan ini? Silakan Putri lihat. Soal hitungan ini di tempat kami. Masih anak SD aja bisa ngerjain. Ronde kedua, selamat kepada peserta Mas Yaoji yang menang. Mas Yaoji rupawan, tingkah laku sopan. Cerdas, cocok jadi menantu raja. Hahaha. Wah, selamat menantu raja. Saya nggak tahu tadi, banyak salah. Mohon maaf menantu raja. Gak apa-apa, cuma sepatu saya. Kayaknya agak kotor deh hari ini. Ah, saya ngerti. Kedepannya mohon bimbingan menantu raja. Saya siap membantu sepina hetai. Lihat wajah berdarah ini, hahaha. Orang kampung. Kita lihat nanti. Saya jadi menantu raja gini kayak main-main aja. Kenapa? Kamu nggak mau ya? Mau, pasti mau. Kalau begitu saya tunggu di istana. Oh baiklah. Selamat jalan putri. Menantu raja, silakan. Saya jadi menantu raja gini bingung aja. Ini nggak ada niat jahat kan? Dua kakak lembut dikit, aduh. Putri, Dari hari ini kamu adalah milik saya. harusnya kita ada upacara nikah dulu kan? Menurut aturan negara kami, malam pertama dulu baru upacara nikah. Ini terlalu terburu-buru ya. Kamu nggak suka sama saya ya? Nggak, bukan. Kalau begitu sifat saya jelek, saya bisa berubah. Bukan. Kalau begitu kamu nggak suka saya jelek. Tentu saja nggak. Saya tahu penampilan saya nggak bagus. Bentuk tubuh juga nggak seksi. Jadi sejak kecil aku merasa rendah diri. Selalu memakai topeng. Putri, penampilan dan tubuhmu ini di negeri kami. Kalau bukan yang tercantik, setidaknya level selebriti.
Lalu kenapa kamu tidak mau tidur bersamaku? Sebenarnya. Aku belum siap mental hubungan kita. Tidakkah kamu merasa terlalu cepat hahaha? Di negeri kami, jika menemukan yang disukai, harus berani Oh, mengungkapkannya. kalau begitu di negeri kami. Apakah menikah tidak perlu mahar? Tentu ada emas dan perak. Masing-masing 8.888 tael. 8.888. Dari mana aku bisa dapatkan emas dan perak sebanyak itu? Kamu salah paham, itu dari pihak kami perempuan yang memberikannya padamu. Hahaha, serius atau tidak? Ada hal baik seperti ini. Lalu apakah kamu masih mau menjadi suamiku? Untuk apa menunggu lagi? Ayo hahaha. Baru saja. Kamu bilang terlalu cepat. Dalam cinta hanya ada kedalaman. Tidak ada cepat atau lambat. Sujud pada langit dan bumi. Sujud pada orang tua. Sujud antara suami istri. Upacara selesai. Silakan duduk. Barang tidak berguna posisi suamimu. Seharusnya milikmu. Orang desa liar. Agak sulit dihadapi biar ayah yang menghadapinya. Menghadapinya dengar. Kamu berasal dari negeri besar. Benar. Dengar kamu sangat berbakat. Di negeri kami semua orang bisa membaca. Setiap rumah punya buku bakatku ini. Sungguh tidak ada artinya. Omong kosong benda, dibagi 369 tingkat. Pegawai ada tinggi rendah rakyat jelata membaca. Tidak pantas. Kalau tingkat dan kualitas rakyat biasa tidak naik ekonomi, bagaimana bisa naik ekonomi tidak naik? Rakyat bagaimana bisa hidup enak? Kurang ajar negeri kami. Damai makmur rakyat hidup tentram. Kamu berani meragukan usaha, para leluhur negeri, kami pantas dihukum apa? Dasia kita ini bisa dibilang negara makmur rakyat sejahtera. Setiap orang punya HP, setiap rumah punya mobil. Tingkat kriminalitasnya pun terendah di dunia jadi. Kalau dibandingkan dengan negara kalian Rusalka, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Baru datang beberapa hari aja. Rusalka, kapan giliranmu buat ngatur-ngatur? Menantu baru datang belum paham, adat istiadat Rusalka Perdana Menteri. Jangan tersinggung ya yang mulia orang ini. Bukan golongan kita, omongannya menyesatkan, jangan sampai. Dia jadi menantu Rusalka kita. Meski bukan orang Rusalka, tapi dia cerdik pandai. Untuk Rusalka banyak manfaatnya, tak ada ruginya. Oh, kalau begitu. Luar biasa Perdana Menteri ini. Mau belajar dari menantu ini. Perdana Menteri bertanggung jawab membangun rumah dijual seragam. Tapi rakyat kayaknya nggak tertarik. Boleh tanya menantu ada ide bagus nggak? Soal properti aku ini. Nggak ngerti sama sekali. Nggak usah jawab juga gak apa-apa. Perdana Menteri kira kamu bisa segalanya. Tapi ternyata cuma omong kosong doang. Astaga. Aku malah jadi pengen ikut campur. Perdana Menteri, aku tanya ya sekarang di Rusalka. Rumah harganya berapa? 2 tael per meter. Harus bayar tunai semua. Tentu saja. Kalau rumah 100 meter. Berarti 100 tael ini. Buat kalian mungkin nggak apa-apa. Tapi buat rakyat biasa. Itu uang yang sangat besar. Terus gimana? Aku kasih ide jamin dalam setahun. Penjualan naik 10 kali lipat. Menantu yang terhormat ngomong besar. Memalukan, hahaha. Dengar dulu, rakyat cuma perlu bayar uang muka 30%. Udah bisa punya rumah sendiri. 30%. Iya. Sisanya gimana? Sisanya 70% rakyat cuma perlu bayar bunga kecil setiap bulan. Dan bisa dicicil selama 30 tahun. Begini 30 tahun ke depan. Rakyat jelata di seluruh negeri ini bekerja untukmu. Jika rakyat memiliki rumah yang bagus, kalian punya modal yang kembali. Ini bisa disebut sebagai win-win solution. Lalu bagaimana jika mereka tidak membayar? Jika tidak dibayar, kita ambil kembali rumahnya dan dilelang ulang. Bisa dikatakan ini pasti untung tanpa rugi. Ide ini bagus sekali, hebat. Sungguh sangat hebat. Terima kasih Paduka Raja. Dengan cara sebrilian ini, bagaimana mungkin kamu memikirkannya? Ini tidak perlu dipikirkan, model seperti ini sudah beredar di Daxia selama beberapa dekade. Pangeran menantu Kementerian Keuangan. Mengelola ratusan bank uang, tapi sekarang rakyat jelata.
Tampaknya semakin tidak suka. Meminjam uang dari bank uang entah pangeran menantu. Punya saran yang cemerlang. Masalah perbankan aku kurang paham tentang itu. Hahaha. Jika tidak mengerti bersikaplah lebih rendah hati. Menjaga sikap agar tidak terlalu menonjol. Aku juga ingin rendah hati. Tapi kemampuan tidak mengizinkan. Hahaha, lalu, apa rencana brilian yang kamu miliki? Jika tidak ada tutup mulut kotormu itu. Aku benar-benar punya biarkan ban uang. Bekerja sama dengan pengembang properti dan sisanya 70% dibayar oleh ban uang. Kemudian rakyat setiap bulan membayar kepada ban uang, cicilan rumah beserta bunga. Mengapa ini dilakukan? Hal ini pertama-tama dapat membantu pengembang membagi risiko. Dana cepat kembali kedua. Ban uang mendapat keuntungan semakin banyak rumah terjual. Semakin banyak uang yang dihasilkan. Uang dihasilkan bersama tentu saja ini hal yang baik. Haha, pangeran menantu. HM. Hamba masih punya satu hal lagi yang ingin ditanyakan. Nampaknya rakyat lebih suka menyimpan uang mereka sendiri sehingga banyak barang tidak terjual entah pangeran menantu. Ada solusi apa? Kenapa barang tidak laku juga tanya aku. Tampaknya pangeran menantu hanya pandai bicara tanpa aksi nyata. Tidak ada bakat sebenarnya. Biar kuajari kamu model bisnis yang selalu berhasil. Dengarkan baik-baik Perdana Menteri, aku hanya akan mengatakannya sekali. Pertama, jangan terpaku pada harga produk. Meskipun gratis diberikan. Gratis para pedagang. Masih untung apa? Apakah kamu mengerti mekanisme tawar-menawar? Apa itu tawar-menawar? Bagaimana caranya? Jadi ketika pelanggan datang membeli barangmu, kamu bisa membiarkan pelanggan mengundang teman dan keluarga mereka untuk membantu memotong harga. Undang 1 dapat diskon 10%, undang 2 dapat diskon 20% dan seterusnya. Apa yang kamu bicarakan aku tidak mengerti. Kegiatan tawar-menawar ini harus selesai dalam 24 jam beri pelanggan. Waktu terbatas, tujuannya untuk memotivasi pelanggan berbagi, membantu kamu beriklan gratis, meningkatkan eksposur produk, meningkatkan aktivitas pengguna. Oh begitu rupanya. Saya memiliki ratusan pedagang. Tapi terus merugi kamu. Ada solusi. Kamu sendiri yang tidak bisa mengelola malah menyalahkan saya, menyulitkan menantu kerajaan. Putri, tenanglah, jika menantu kerajaan benar-benar tidak bisa menjawab maka saya tidak akan memaksanya. Siapa bilang saya tidak bisa menjawab? Kalau begitu saya akan mendengarkan dengan seksama. Untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan, kamu harus mengubah besar-besaran tokomu. Bagaimana caranya? Pertama, kamu harus memastikan bahwa semua barang yang dijual di tokomu harus harga terendah di pasar marin, keuntungan dikontrol pada 7%. Lalu saya untung apa? Harga rendah bisa menarik banyak pelanggan. Tapi pelangganmu harus menjadi anggota, membayar iuran tahunan tepat waktu. Dengan begitu kamu pasti untung, tidak akan rugi. Masih bisa beroperasi seperti ini. Ini baru poin pentingnya. Kamu harus memperlakukan karyawanmu dengan baik. Mengapa? Karyawan tidak bekerja dengan antusias, bisnismu pasti tidak akan baik jadi. Manajemen atas memegang saham, manajemen menengah dan bawah mendapat bagi hasil. Dengan begitu semua orang bisa berbagi keuntungan. Kamu tidak perlu khawatir bisnismu tidak berkembang. Masuk akal. Kamu harus memberikan semua kesejahteraan kepada mereka, seperti cuti tahunan, berbayar tunjangan hari raya. Semua diberikan kepada mereka, bahkan jika karyawan sedang tidak mood, semua bisa istirahat dengan gaji. Kenapa ini lagi? Karyawan dapat uang juga punya rasa memiliki. Kamu diusir pun gak mau pergi, masih takut. Bisnis kamu gak bakal sukses. Semua masalah selesai dengan mudah. Raja muda. Benar-benar. Genius yang langka sekali dalam seratus tahun. Bagus. Kamu tadi tampil bagus. Ini di Dacia. Cuma pengetahuan bisnis biasa aja. Punya bakat begitu harusnya bermanfaat buat rakyat, bilang aja. Kamu mau jabatan apa? Balik Yang Mulia, saya nggak mau apa-apa. Saya pikir prioritas Luosha sekarang adalah buka perdagangan. Luosha sudah menutup diri selama ratusan tahun. Ekonomi dan budaya tertinggal. Kalau mau bermanfaat buat rakyat, harus buka perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri, tapi Luosha saya nggak punya barang berharga. Kalian tahu nggak ini? Bukan, ini tinta batu. Salah, ini namanya minyak bumi. Kemarin malam saya nemu ini di kamar. Barang berharga begini malah dipakai buat bikin tinta. Sia-sia banget. Tinta batu ini, Luosha punya banyak. Sekarang ini di Dacia ada lebih dari 400 juta mobil. Rata-rata konsumsi minyak bumi per tahun lebih dari 500 juta ton. Banyak banget. Jadi apa yang gak kalian butuhkan? Justru yang Dacia butuhkan. Sekarang 1 ton minyak bumi harganya sekitar 4.000. Emas 1 gram sekitar 500. Artinya 1 ton minyak bumi
Bisa ditukar dengan 8 gram emas. 500 juta ton minyak bumi bisa ditukar. 40 juta tael emas. Beneran nih. Itu cuma untuk 1 tahun emas sebanyak itu. Masa kalian nggak mau? Yang Mulia jangan termakan bujukannya. Dasia kekuatannya terlalu besar, susah diajak berurusan. Tapi jangan sampai bawa masalah ke diri sendiri. Yang Mulia sekarang zamannya sudah berubah. Harus buka mata lihat dunia. Bagaimana pendapatmu? Sang suami yang terpelajar, aku percaya padanya. Baik, aku dari kerajaan raksasa. Telah mengisolasi diri selama hampir 100 tahun, sudah waktunya untuk berubah. Yang Mulia pikirkanlah baik-baik suami mendengar perintah. Ya, Mulai hari ini, Anda ditunjuk sebagai duta besar kerajaan raksasa. Bertanggung jawab untuk mengunjungi Sia besar. terima kasih Yang Mulia, saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Yang Mulia padaku. Apakah masalah ini akan dibiarkan begitu saja? Yang Mulia mendengarkan fitnah suami saya. Pasti akan mencari cara untuk menyingkirkan ancaman ini. Yang Mulia lemah dan tidak mampu mengapa. Tidak mengambil alih. Anginnya kencang di luar, cepat masuk. Sia besar, aku Masya Oji. Kembali. Sudah lebih dari sebulan. Kenapa kita belum sampai juga? Tidak ada navigasi. Hanya bisa terus ke utara. Aku ingin minum. Salahku. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Aku tidak menyalahkanmu, bahkan jika mati bersamamu. Aku tidak menyesal. Ada kapal. Ada harapan. Tolong. Maaf ketua, jadwal hari ini sudah penuh. Sementara tidak menerima tamu. Saya punya hal yang sangat-sangat penting untuk dibicarakan. Maaf. Tunggu sebentar, katakan padanya jika dia tidak menemui saya hari ini. Dia pasti akan menyesal seumur hidupnya. Seperti kamu yang menjilat ketua, aku sudah sering melihatnya. Security usir dia. Apa yang ribut-ribut? Permisi, siapa Anda? Apakah Anda pernah mendengar tentang kerajaan raksasa? Tidak pernah. Saya adalah suami dari kerajaan raksasa sekaligus duta besar. Ingin berbicara bisnis dengan Anda. Zaman apa ini? Masih duta besar kalau kamu duta besar. Aku adalah kaisar, hahaha, kalian berdua. Dari rumah sakit jiwa mana ini? Apa ini, tahu apa ini? Ini minyak taruh. Ya, sayang sekali. Kalau ketua tidak menghargai kami, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kita pergi. Tuan Emma, tunggu sebentar, sekarang saya yang mengendalikan. Semua kamar dagang di Asia berbisnis dengan saya. Benar sekali, tadi saya tidak tahu diri. Ayo masuk ke dalam, minggir. Minggir Tuan Emma, silakan. Seperti minyak kualitas ini, berapa banyak yang kalian punya? Saya mau sebanyak itu. Kalian mau berapa? Saya punya sebanyak itu. Deal ini kesempatan besar. Saya akan segera melaporkan ke kantor Terima pusat. kasih atas usahanya. Saya yakin tidak lama lagi Tuan Ma akan menjadi raja minyak terbesar di Dasia. Senang bekerja sama. Sekretaris, siapkan hotel terbaik untuk Tuan Ma. Selain itu, siapkan juga tim pengawal terbaik. Untuk melendangi keselamatan Tuan Maya. Oh ya, saya ada hal kecil yang perlu bantuan kalian. Silakan perintahkan. Saya perlu kalian bantu mencari 2 orang. Selamat menikah, terima kasih. Ada yang mengirim barang ke sana. Sepertinya karangan bunga. Siapa yang melakukan ini? Maaf ya. Saya cuma pengantar, dia minta saya sampaikan pesan untuk Anda. Selamat menikah untuk kedua mempelai, semoga langgeng sampai tua. Ada yang mengirim barang lagi sepertinya. Jam dinding. Semoga kedua mempelai menghargai setiap detik, mencintai setiap hari. Siapa berani-beraninya kamu keluar? Ada yang mengirim barang lagi sepertinya guci abu. Semoga kedua mempelai senang susah bersama, hidup mati bersama. Pergi semua, pergi. Berani-beraninya mengirim barang sialan ini di pernikahan saya. Berani keluar. Saya yang kirim. Maxi Aoji. Saya sengaja datang untuk menghadiri pernikahan kalian. Kenapa tidak menyambut saya?
kamu ini manusia atau hantu? Kenapa takut? Sungguh keterlaluan di acara pernikahan orang. Mengirim karangan bunga jam dinding bahkan guci abu. Sungguh sampah masyarakat. Kalau boleh tahu apa yang mereka berdua lakukan pada saya? Baru bicara. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia cuma datang buat bikin masalah. Padahal aku anggap kamu sebagai saudara. Saat kamu kelaparan, siapa yang bantu kamu? Saat kamu nganggur, siapa lagi yang bantu kamu? Kamu gimana sama aku? Jangan ngomong gitu, siapa yang jadi saudara kamu? Baiklah Lina. Kamu pernah bilang pengen punya rumah sendiri. Aku kasih kamu rumah mewah. Kamu bilang gak enak buat kerja. Aku kasih kamu mobil mewah. Kamu bilang orang tua kamu sakit dan dirawat. Aku transfer uang berkali-kali ke kamu. Terus kamu bilang pengen buka usaha. Aku transfer semua tabungan aku ke kamu. Tapi kamu gimana sama aku? Rumah dan mobil mewah itu kamu yang kasih sukarela. Investasi ada risikonya, rugi, aku bisa apa? Penipu dan pelacur masih aja cari alasan. Kalian habisin semua uang aku. Kasih racun di gelas aku, terus dorong aku ke laut. Ngincar harta dan nyawa ini sifat asli kalian. Oh begitu Zelina kalian. Gimana jelasin, dia cuma ngomong sembarangan. Satpam mana usir mereka berdua. Kalian berdua kalau sekarang berlutut dan minta maaf, aku masih bisa pertimbangkan buat maafin kalian. Mas Yaoji, kamu gila ya? Ini tempat aku. Sekarang aku adalah menantu negara Luosha dan utusan kerajaan. Kalian berani sentuh aku. Ngapain diam, ayo tindak. Aku baru aja tanda tangan kontrak triliunan dengan Daxia. Sekarang aku tamu kehormatan Daxia ketua. Bahkan dikasih pengawal khusus. Mas Yaoji, kamu cuma sewa beberapa figuran. Pengen ganggu pernikahan aku. Kamu terlalu meremehkan aku. Mati aja. Aku udah kasih kalian kesempatan. Xiaoji, semua ini Ze yang paksa aku. Maafin aku ya. Gimana dia paksa kamu? Dia suruh aku ikut tipu uang kamu, kasih obat ke kamu. Dorong kamu ke laut, semua dia yang paksa aku. Kalau nggak dia bakal bunuh keluarga aku. Oh, Kamu bajingan, semua ini ide kamu. lihat mereka mulai saling menggigit. Ternyata apa yang mereka katakan benar, pasangan mesum. Kalian telah mempermalukan nama keluarga. Kalian akan menunggu sisa hidup kalian untuk terus menjahit. Sayang, aku salah, beri aku kesempatan lagi. Aku tidak tertarik dengan mainan orang lain. Ayah ibu aku sudah kembali. Akhirnya kalian kembali. Ayah, kenapa? Tidak lama setelah kalian pergi, Baginda terkena 6 penyakit aneh. Tidak bisa bangun, bahkan tabib pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir dulu, kami kembali kali ini. Membawa tim eksplorasi dan tim medis. Dokter. Bagaimana? Diduga keracunan kronis. Masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Aku akan segera mempersiapkannya. Apakah ada yang meracuni? Pasti ada yang ingin membunuh ayahku untuk kami kembali tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan siapa yang melakukannya. Siapa lagi kalau bukan Gao Xiang? Pasti karena kehadiranku merugikan kepentingan mereka. Jadi mereka ingin merebut tahta. Kami tidak punya bukti, apalagi Gao Feng menguasai pasukan. Kami bukan tandingannya. Takut apa kali ini kembali? Aku membawa banyak senjata rahasia. Senjata rahasia apa? Pangeran muda. Aku tidak menyangka kau berani kembali untuk mati. Gao Feng, aku tahu itu, kau jangan berpura-pura. Maka hari ini, jangan harap kalian bisa kembali hidup-hidup. Gao Feng, apakah kalian ingin memberontak? Baginda mendengar desas-desus dan memilih untuk membuka gerbang. Melanggar aturan leluhur ribuan tahun, kami bukan memberontak. Tetapi members Zian Istana. Untuk rakyat Luosha. Bukan sudah zaman apa ini? Kenapa kalian masih begitu kolot? Diam kau. Aku sudah lama tidak suka padamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Jika ingin menyentuh pangeran muda, lewati aku dulu. Maka akan dibunuh tanpa ampun. Putri, Kamu pergi dulu. aku segera kembali. Ternyata masih pengecut.
Putri, tak kusangka pilihanmu adalah orang Xia yang pengecut. Huh, kau melanggar atasan takkan mati baik. Ayahku. Sudah membawa pasukan menemui raja. Ke depan negara Luosha. Akan menjadi milik keluarga Gao. Hahaha. Siapa berani menyentuhku wanita? Untuk apa kau kembali cepat pergi? Biarkan mereka melihat. Senjata rahasiaku. Apa masih bengong bunuh dia? Jangan takut maju. Setan sampah. Semuanya sampah. Beruntunglah bertemu denganku. Suami putri, aku salah. Ampunilah aku. Sekarang baru minta ampun sudah terlambat. Paduka, aku menyarankan. Baiknya tanda tangani surat penyerahan tahta. Atau jangan salahkan Perdana Menteri. Bertindak kejam. Kau pengkhianat tak tahu terima kasih. Bising. Ah, Permaisuri. Gao Xiang, kau binatang. Salah aku lebih buruk dari binatang. Hahaha. Potong tangan kakinya. Buat jadi manusia tong siap. Hentikan semuanya. Ibu, Ayah, tolong aku. Bajingan tak becus mengerjakan. Hanya merusak saja. Perdana Menteri, lepaskan Paduka, atau aku bunuh anakmu. Aku punya banyak anak. Mati satu tak apa. Lalu apa maumu sebenarnya? Raja tak becus memimpin. Aku, Gao Xiang, membela rakyat membunuh raja. Negara Luosha kira akan memasuki era baru. Hahaha. Sial, omong kosong. Kamu memberontak merampas kekuasaan demi kekuasaan. Bahkan nyawa anak kandungmu sendiri bisa kau korbankan. Kamu benar-benar sampah masyarakat. Prajurit-prajurit, jika dia menjadi raja, negara raksasa tidak akan pernah damai. Lepaskan anakku dengan baik-baik. Aku mungkin masih bisa memaafkanmu jika tidak. Jangan salahkan aku jika kuhabisi kamu. Kurasa kamu hanya katak dalam tempurung, sombong dan angkuh. Sudah di ujung tanduk masih saja keras kepala. Aku masih Xiaoji tidak pernah Berperang tanpa persiapan. Hanya beberapa orang lemah seperti ini berani melawanku. Perdana Menteri zaman sudah berubah. Jika kau menyerah sekarang, aku masih bisa memaafkan kalian. Prajurit-prajurit raksasa. Serang. Menyingkirlah semua. Apa yang kalian tunggu, serang? Ayah, tolong aku. Hehe, sekarang kau tahu. Apa itu serangan dimensi rendah? Menantu, Raja mohon maafkan hamba. Ampunilah aku. Aku tidak akan membunuhmu. Hahaha. Aku akan membiarkan rakyat raksasa menghakimimu. Baginda, bagaimana proyek infrastrukturnya? Dengan peralatan canggih dari Dashan dan dukungan tenaga ahli, semuanya berjalan lancar. Bagaimana dengan sekolah? Sudah berhasil mendirikan ribuan sekolah. Melaksanakan wajib belajar sembilan tahun sekra minai lura. Semua rakyat raksasa menikmati hak istimewa gratis. Bagus, bagaimana dengan kesehatan? Tentang kesehatan, Dashan dan raksasa telah mendirikan ratusan rumah sakit patungan. Juga dilaksanakan secara menyeluruh. Oh ya Baginda, bagaimana dengan perdagangan minyak? Tentang perdagangan minyak, produksi harian kami mencapai 66 juta barel minyak mentah. Prestasi raksasa hari ini semua berkat menantu raja. Baginda terlalu memuji. Wahai menantuku, aku sudah tua dan tidak punya putra, tapi kau sangat berbakat. Luar biasa sekali. Aku ingin menyerahkan negeri raksasa ini padamu. Tidak bisa yang mulia. Aku tidak tertarik dengan kekuasaan. Padahal ini adalah tahta yang didambakan banyak orang. Asalkan rakyat raksasa bisa hidup makmur.
Siapapun yang jadi raja tidak masalah, aku lebih suka berjemur dan memancing setiap hari. Itulah hidup yang kuinginkan. Hahaha. Jangan-jangan kau memberiku obat. Berani kau minum. Obat pun akan kuminum, haha. Gelasmu mana? Aku hamil. Hamil. Aku akan jadi ayah. Hahaha. Turunkan aku. Kalau dulu aku tidak didorong ke laut, aku tidak akan sampai ke negeri raksasa. Tidak akan mengenalmu dan tidak jadi menantu raksasa. Dan tidak akan ada kehidupanku yang Mungkin sekarang. ini sudah takdir.